Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamilia, NIM 2018-57002, mahasiswa program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Mulia Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai proposal skripsi guna memenuhi mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Vika Indira Asri. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Skripsi ini mengangkat tema supply chain management dengan judul Strategi Supply Chain di Tengah Pandemi COVID-19 terhadap kerupuk telur asin studi UKM Maulana di Kota Purwodadi. Ringkasannya, penelitian ini dilakukan bulan Agustus sampai September 2021 menggunakan metode penelitian kualitatif guna mengetahui strategi supply chain kerupuk telur asin UKM Maulana dalam menghadapi COVID-19. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu menurut Pujawan dan Hendrawati tahun 2010, dunia bisnis sangat penting agar seluruh pihak terlibat mulai dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer dalam menciptakan produk dengan harga terjangkau dan berkualitas serta good service. Selain itu, pendapat menurut Zabidin tahun 2001, supply chain merupakan salah satu solusi terbaik dalam meningkatkan keunggulan kompetitif melalui strategi perusahaan untuk mengolah aliran barang atau produk dalam satu rantai supply. Dikutip dari kumparan.com bulan Juni tahun 2021, sampai saat ini pandemi COVID-19 telah menyerang perekonomian yang menimbulkan dampak negatif dalam sektor usaha dan industri di Indonesia. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada supply chain. Salah satu usaha yang terdampak adalah UKM Maulana. UKM Maulana merupakan usaha produk pengolahan kerupuk telur asin yang bertempatan di Kota Purwodadi, Jawa Tengah. Ibu Nurul merupakan pendiri sekaligus pelaku usaha UKM Maulana yang memproduksi telur asin sekaligus kerupuk telur asin di Kota Purwodadi, Jawa Tengah. Latar belakang dari penelitian ini selanjutnya adalah semenjak dikeluarkannya Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 menimbulkan dampak terhadap supply chain kerupuk telur asin UKM Maulana. Dampak tersebut diantaranya adalah pemilihan bahan baku yang terbatas, harga bahan dan produk naik, kelangkaan bahan, dan terjadinya keterlambatan pengiriman produk. Berikut adalah batasan masalah penelitian. Fokus pada strategi supply chain kerupuk telur asin UKM Maulana dalam menghadapi COVID-19, kemudian penelitian berlokasi di Kota Purwodadi, Jawa Tengah, dan pengumpulan data melalui wawancara virtual dan observasi dengan mematuhi protokol kesehatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menyusun strategi supply chain kerupuk telur asin UKM Maulana dalam menghadapi COVID-19. Manfaat dari penelitian ini diantaranya bagi penulis sebagai menambah dan meningkatkan pengetahuan penulis terutama di bidang supply chain, bagi perusahaan yaitu sarana untuk berbagi informasi sekaligus umpan balik untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaannya khusus di bidang supply chain. Bagi pembaca sebagai literatur dan referensi serta perbandingan untuk penelitian yang akan datang. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu menurut Anggraini, supply chain merupakan jaringan fisik, yaitu perusahaan yang terlibat dalam pemasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkan kepada customer. Selanjutnya menurut Cahyadi dan Sakarsari pada tahun 2012 berpendapat bahwa supply chain management adalah suatu sistem organisasi yang menyalurkan barang, produksi, dan jasa kepada para pelanggan. Menurut Pujawan pada tahun 2010, supply chain management terbagi menjadi 6 klasifikasi. Yang pertama adalah product development atau kegiatan merancang produk baru. Yang kedua adalah kegiatan mendapatkan bahan baku atau procurement, processing, supply. Yang ketiga adalah kegiatan perencanaan produksi dan persediaan atau
Yang keempat adalah kegiatan produksi atau production. Yang kelima adalah kegiatan pengiriman atau distribusi, yaitu distribution. Dan yang keenam adalah kegiatan pengolahan pengembalian produk atau barang atau biasa disebut return. Adapun tantangan dalam mengolah supply chain management menurut Pujawan tahun 2010 terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kompleksitas struktur supply chain management. Supply chain biasanya sangat kompleks dengan melibatkan banyak pihak dalam maupun luar perusahaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya muncul perbedaan di dalam perusahaan. Yang kedua adalah ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan sumber kesulitan dalam mengelola supply chain management. Ketidakpastian menimbulkan tidak percaya diri terhadap rencana yang telah dipersiapkan. Akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply seperti safety stock atau safety time. Selanjutnya, pendapat Genesis dikutip dari Puput 2021 bahwa strategi supply chain merupakan serangkaian kegiatan pada jalur aliran barang yang menciptakan rekonsiliasi antara konsumen dengan kemampuan sumber daya pada jaringan supply chain. Berikut ini adalah 5 strategi supply chain yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama adalah many supplier, di mana strategi ini memakai antar supplier dengan membebankan pasokan untuk memenuhi permintaan pembeli. Selanjutnya adalah few supplier. Strategi ini, perusahaan melakukan hubungan jangka panjang dengan supplier. Keuntungan strategi ini, supplier dapat mengetahui sasaran luar perusahaan dan konsumen. Selanjutnya adalah verification integration. Vertical integration. Strategi ini mengembangkan kemampuan memproduksi barang atau jasa sebelum dibeli atau yang telah benar-benar dibeli. Selanjutnya adalah Kairetsu Network. Strategi ini menjamin perusahaan sebagai koalisi dalam supply chain. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah, yaitu menargetkan supply chain sesuai finansial perusahaan. Terakhir adalah virtual company. Strategi ini mengandalkan hubungan dengan para supplier pada saat dibutuhkan. Perusahaan maya memiliki organisasi yang tidak tetap dan bergerak bebas sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik dan dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Selanjutnya adalah tujuan adanya strategi supply chain, di antaranya adalah cost reduction atau meminimalkan biaya di seluruh sektor. Yang kedua adalah service improvement, yaitu menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat. Selanjutnya adalah responsif, dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan memperoleh kepercayaan dari semua unsur terkait, terutama konsumen, sehingga dapat mengembangkan prinsip kemitraan. Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan pertinjauan terlebih dahulu terhadap penelitian terdahulu. Berikut ini penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah penelitian Faust, Hadi, dan Rido pada tahun 2020 dengan judul Analysis of Postman Parties in Cement Supply Chain dengan metode pengoptimalan supply chain semen jenis OPC dengan Postman Method dan pemilihan area pemasaran di daerah Ciawi Bogor. Yang kedua adalah penelitian dari Danis dan Ioman tahun 2018 dengan judul Analisa Kinerja Supply Chain Management berbasis balance scorecard pada PT Aloe Vera Bali Indonesia. Di mana metode yang digunakan adalah pengukuran melalui perspektif. Selanjutnya adalah penelitian Herlina, Yohanes, dan Francisca pada tahun 2020 dengan judul Supply Chain Management Pabrik Roti ABC dengan metode Weighted Moving Average. Metode penelitiannya adalah menggunakan metode PXS, Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan metode Weight Moving Average. Selanjutnya adalah penelitian Andi, Dwi, dan Jeffrey pada tahun 2020
dengan judul Pengaruh Pemicu Internal dan Pemicu Eksternal Strategi Supply Chain Management terhadap Perusahaan Prokes. Metode penelitian ini menggunakan metode kuesioner, metode strukturan equation modeling, dan analisa menggunakan program. Selanjutnya adalah penelitian dari Lingga dengan judul Manajemen Rantai Pasok Produksi Rak Piring Aluminium (DEPAK), studi kasus pada PD Sumberjaya Aluminium menggunakan metode kualitatif dan metode survei. Selanjutnya adalah penelitian dari Juniardo, Melinska, dan Geisha serta Kurtubi pada tahun 2020 dengan judul Identifikasi Risiko Rantai Pasok dengan metode House of X. Metode penelitian ini menggunakan metode failure mode and effect analysis dan metode